Bapak ini sudah mendengar Bapak itu yang mau Ferry Amsari ditangkap, Ferry Amsari, yang mau Ferry Amsari ditangkap, Ferry Amsari, yang mau Ferry Amsari di penjara, Ferry Amsari. Bapak Ibu sekalian, pemerintah, Kejagung dan Polri menangkap
Betulkah Pak Jokowi? Karena canggih banget Pak Jokowi ini. Pak SBY 10 tahun jadi presiden. Sekarang kalau mampir ke orang, nggak turun gunung, mampir ke orang ngelukis. Iya kan, mampir di Wonogiri, turun buka tenda ngelukis. Jokowi turun gunung, orang masih membicarakan. Saya setuju sama pendapatnya Bung Effendi Ghazali. Sangat pintar memainkan isu. Tolong bisa aja, nggak ada presiden yang kayak gini. Pak Jokowi bisa. Jadi maksudku, turun itu beliau mengatakan akan kembali ke Solo ya sebagai rakyat biasa. Lalu hari ini tiba-tiba kita disuguhkan di situasi Pak Jokowi datang terus di berbagai kesempatan politis, termasuk dalam konteks rakornas partai dan lain sebagainya, dan mengatakan akan keliling Indonesia kerja mati-matian untuk kemudian membantu membesarkan partai beliau hari ini. Nah ini kan suatu kontradiksi sekaligus apa ya, kalau saya bilang itu sen kanan belok kiri terus menerus. Bagaimana mungkin seseorang yang katanya hari ini mengaku kembali sebagai rakyat biasa, ternyata masih punya ambisi politik yang ternyata begitu tinggi dan menggebu-gebu. Iya, pertama bahwa kita tahu Bang, bahwa yang Bapak Ibu semua dan teman-teman, karakternya Pak Jokowi yang kita kenal sejak dulu, sejak jadi wali kota, lanjut ke gubernur, bahkan menjadi seorang presiden adalah seseorang pemimpin yang memang hobi turun ke bawah, belusukan lah, istilah belusukan beliau yang mengenalkan kepada kita dalam catatan demokrasi Indonesia yang pernah ada hari ini. Kita tahu bahwa beliau 1 tahun menepi di Solo, ada sakit, tapi tetap menerima orang, tetap menerima warga, sehari 500, itu karakternya. Dan ketika sembuh 99%, hal pertama yang pengen beliau lakukan adalah ketemu masyarakat. Ini karakter, itu yang pertama. Yang kedua, ada undangan Mas, ada undangan dari masyarakat. Pak kesini dong, Pak kesini dong gitu. Salah emang warga biasa nih. Bukan diorganisir ya, undangan. Undangan yang diterima dan di sana juga ada PSI, ada relawan. Salahkah orang yang menghadiri undangan warga biasa? Kita aja Mas, jangankan mantan presiden, tetangga ngundang aja kita datang, ya. Apa sanak saudara ngundang kita juga datang gitu. Apalagi ini orang yang memang mengharapkan kita datang, nggak kenal juga kita datang. Itu Pak Jokowi. Yang ketiga, saya mau terbuka saja, nggak ada yang mau saya tutup-tutupi. 2 kali Pak Jokowi bilang di Kongres PSI di Solo, di Rakernas di Makassar, beliau bilang, saya akan bekerja keras untuk PSI seperti teman-teman bekerja keras. Dan memang ada undangan PSI itu. Ini juga catatan di demokrasi kita agar mendukung partai politik itu secara terbuka aja. Tanpa jabatan pun nggak apa-apa. Kalau selama ini kita menganggap, oh seseorang itu boleh turun kalau dia punya jabatan, ini enggak. Kenapa? Ini Pak Jokowi gitu loh. Inilah Pak Jokowi yang kita kenal. Beliau itu kan nggak ngomong pensiun sebagai pejuang demokrasi. Beliau pensiun dari jabatan sebagai presiden. Bukan pensiun dari memperhatikan demokrasi kita. Pernyataan yang kontradiktif tadi Mas? Ya karena yang disebutkan oleh Pak Jokowi, saya dari Solo pensiun. Iya pensiun sebagai presiden. Tapi apakah pensiun sebagai presiden itu pensiun juga dalam demokrasi kita? Kan enggak gitu loh. Jadi ketika tadi Mas Seno bilang bahwa ini nggak relevan lagi, lihat aja tuh Kutai Utara nomor 1 ramenya kayak apa. Apalagi hari ini Gen Z udah ngonten di situ. Orang tahu rumah siapa yang dibuka untuk bisa ngonten, ya rumahnya Pak Jokowi. Itu satu. Yang kedua disampaikan. Ini, sebentar Mas, itu bukan settingan Mas ya? Oh ya kalau settingan Mas, nggak FYP Mas, ya. Nah habis itu kalau Pak Jokowi, ya Pak Jokowi bikin PDIP solid, bagus, respon yang bagus. Demokrat bilang silahkan, itu konstitusional. Golkar pun bilang itu nggak bisa diintervensi. Jadi partai-partai sih santai-santai aja kalau saya lihat, gitu ya. Terus yang ketiga tadi dibilang mismanagement. Mohon maaf Mas Seno gitu kan, karena PDIP juga ada di situ, ya. Gimana ya cara ngomongnya? 7 menterinya juga di situ, gitu kan? Jadi kalau seandainya ada mismanagement, saya rasa yang paling penting adalah kita meremehkan kemampuan Pak Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola negara ini. Karena apa? Karena ini mismanagement sedang dihandle oleh Pak Prabowo. Ya kan Pak Prabowo presiden kita. Pak Jokowi support di bawah menyampaikan, dan sekali lagi Pak Prabowo nggak pernah bilang didikte oleh Pak Jokowi. Pak Prabowo minta masukan ke Bu Mega, minta masukan ke Pak SBY, minta masukan ke Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo lagi handle problem ini, kita dukung. Halo sahabat politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik. Wadah informasi faktual, tajam, dan terpercaya. Isu keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali memanas dan menyita perhatian publik. Publik dibuat bertanya-tanya setelah muncul pernyataan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia tidak menyimpan salinan dokumen ijazah tersebut.
Di sisi lain, KPU DKI Jakarta serta pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM mengklaim memiliki arsip data yang lengkap. Mengapa persoalan yang terkesan sederhana ini justru memicu perdebatan panjang di tengah masyarakat selama kurun waktu 2 tahun terakhir? Mari kita bedah bersama fakta-fakta serta dinamika kritis yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam sebuah kesempatan ulasan politik, analisis mendalam disampaikan oleh pengamat sosial politik Ubaidillah Badron. Menurut pandangannya, lamanya polemik ini bergulir mencerminkan adanya masalah serius pada efektivitas komunikasi publik. Secara prinsip, pembuktian dokumen akademis di ruang publik dapat dilakukan secara transparan untuk menyelesaikannya. Ketika transparansi penuh belum terwujud secara terbuka di hadapan publik luas, keraguan dan spekulasi di tengah masyarakat pun tak terhindarkan. Meskipun klarifikasi telah disampaikan, seperti saat penunjukan dokumen secara terbatas kepada awak media, sehingga penjelasan resmi dari kampus UGM, diskusi mengenai tata kelola administrasi dan konsistensi data identitas pejabat publik digulirkan oleh berbagai kalangan advokat dan tokoh masyarakat. Narator, sahabat fakta politik, sebelum kita mengulas ribuan respon serta pandangan netizen yang ngamuk, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan analisis politik terhangat dari kami. Tuliskan juga pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari analisis cuplikan dan respon publik yang berkembang, terdapat 3 poin utama yang menyita perhatian masyarakat. Poin pertama, penegakan hukum dan transparansi. Masyarakat mendesak agar seluruh proses hukum dan pembuktian dokumen dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu, demi menjaga integritas tatanan bangsa. Poin kedua, pengawasan tata kelola dan aset negara. Masyarakat semakin kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta menuntut ketegasan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas setiap indikasi penyalahgunaan wewenang maupun potensi korupsi. Poin ketiga, harapan reformasi hukum dan kesejahteraan. Publik berharap adanya reformasi mendasar agar kebijakan negara benar-benar berfokus pada kesejahteraan rakyat kecil serta perlindungan supremasi hukum di Indonesia. Tidak kalah menarik, mari kita baca beberapa aspirasi dan komentar pilihan dari sahabat netizen di media sosial. Akun Berkah Berbagi menuliskan, "Doa ya Allah, lindungilah para pejuang keadilan demi rakyat kecil Indonesia." Akun Putrajaya menyuarakan, "Bersatu tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Akun Erianto dan Sri Tuti mengingatkan pentingnya kesabaran dan kebenaran dalam menghadapi situasi publik saat ini. Serta berbagai pandangan kritis lainnya dari akun berbagai seperti Bambang Sukisno dan Rojikin yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan serta tatanan hukum negara. Demikianlah ragam pandangan evaluasi kritis dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tentu tugas kita bersama sebagai warga negara adalah terus mengawal proses demokrasi dan penegakan hukum agar Indonesia tetap berjalan di atas koridor hukum yang adil dan benar. Bagaimana pendapat Anda mengenai polemik ini? Tuliskan pemikiran Anda secara bijak di kolom komentar. Baiklah teman-teman, mari kita membacakan komentar-komentar teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Dari teman kita Suratman memberikan komentar, "Waspadalah pada Jokowi dan gerombolan-gerombolan parcok polme jageng-geng tameng tumbal korban strategis licik jahatnya JKW demi kekuasaan jiwa-jiwa PKI gaya baru. Pimpinan
Jokowi PKI gajah JKW tak punya ijazah. Teman kita Ahmad Supriyadi memberikan komentar, ya sudah ketahuan palsu, tinggal penjarakan saja. Kalau enggak dipenjara, usir saja dari Indonesia. Teman kita Endi Suratman memberikan komentar, Jokowi mau tidak mau harus 3 kali dipenjara beserta pembela-pembelanya. Teman kita Singkong Banggar Gosong memberikan komentar, menurut saya PDI juga harus bertanggung jawab atas telah terciptanya monster gila kebal hukum yang sudah merusak hukum dan negara ini. Teman kita Piwiwi memberikan komentar, ketahuan ijazah palsu JKW dengan Gibran, tapi nggak ditangkap, giliran rakyat ijazah palsu langsung ditangkap. Contohnya pelawak Komar dihukum 3 tahun. Teman kita Muhtah Guraini memberikan komentar, jangan kendor, bersatu untuk menyatakan ijazah palsu Jokowi dan Gibran tuntaskan. Teman kita Pieter Batauna memberikan komentar, mantap, kebenaran akan menemukan jalannya meskipun polisi tutup-tutupi. Teman kita Mukibini memberikan komentar, tangkap dulu Jokowi, nanti ijazahnya ditunjukkan kalau disuruh nunjukkan tidak mau. Teman kita Wardaya memberikan komentar, advokat, wartawan harus berpihak kepada keadilan, kejujuran, kebenaran atas dasar moral. Teman kita Sutria Trial memberikan komentar, kalau benar palsu ijazahnya berarti jadi presiden juga enggak sah, kebijakannya juga enggak sah, hutang negara juga enggak sah. Jadi tanggung jawab dia sendiri yang ngutang bisa jadi. Teman kita Barok Kaputra memberikan komentar, Allahu Akbar, mantap adili Jokowi. Teman kita Waji memberikan komentar, jika Jokodok dipanggil hakim tidak datang, seret saja ke pengadilan. Teman kita Seci Utomo memberikan komentar, Andi Azwan kaget sampai giginya rampal. Teman kita Kakung Sedi memberikan komentar, melihat dari foto yang ada di ijazah Jokowi saja sudah ketahuan bahwa ijazah palsu karena tidak sesuai dengan fisik Jokowi. Teman kita Opoa 12 memberikan komentar, tangkap dan adili Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya. Teman kita Apolonius Paman memberikan komentar, selamat dan sukses untuk Roy Suryo dan Dr. Tifa dan kawan-kawannya yang bekerja keras. Tuhan melindungi dan mengabulkan perjuangan dan niat baik kalian. Teman kita Deni memberikan komentar, kalau dah terbukti tangkap adili yang seberat-beratnya. Teman kita Titik Subiarti memberikan komentar, 2 orang tidak berpisah telah mencoreng dunia pendidikan nasional. Geram saja kok nggak ada instansi yang mampu menyeret pelaku ijazah supal tersebut. Teman kita Red Rokomole memberikan komentar, nyuruh aja Jokowi tunjukkan ijazahnya asli, jangan Jokowi katakan fitnah. Teman kita Deli memberikan komentar, apa yang ditunjukkan ijazahnya nggak ada bos. Teman kita Bima Pakoso memberikan komentar, berbagai petunjuk sudah jelas bahwa Jokowi dan Gibran berijazah palsu, tinggal tunggu putusan ingkrah. Teman kita Khatib Wirdap memberikan komentar, tangkap adili, terlalu banyak dosa di negara kita yang diperbuatnya. Kan jauhan parah, tapi pemilu pejabat yang tidak sehaluan dengan dia. Teman kita Sifausa Nurdin memberikan komentar, kasus ijazah palsu milik Jokowi, Erick Thohir harus terlibat, Prabowo atau harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan secara tuntas, jangan hanya urus perutnya. Teman kita Deal Sobiem memberikan komentar, yang selalu mengatakan dan menutup-nutupi ijazah palsu Jokowi adalah Jakub Hasibuan, Rifai Andri Aswan, Damanik, Ade Darmawan, David Payung Firman, tangkap dihukum seumur hidup. Teman kita Jafar Sodip memberikan komentar, usut kematian Insinyur Hari Mulyono bosku. Teman kita Sri Bujiat memberikan komentar, kalau udah terbukti gaji dan harta untuk negara. Teman kita Adidi Sunardin memberikan komentar, Jokowi susah divonis hukum karena yang memprosesnya para parcok dan para hakim dan jaksa juga KPK, karena semuanya teman Jokowi, mereka semua telah tersandra. Teman kita Muhammad Solan memberikan komentar, alhamdulillah kebenaran akhirnya muncul sebagai pemenang.
Teman kita Gendong Putriwi memberikan komentar kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Bela rakyat yang sudah rindu akan kebenaran. Teman kita Nur Wahirun memberikan komentar setelah Jokowi dipenjara, usut meninggalnya Hari Mulyono. Teman kita Roblos memberikan komentar jangan sampai kendor, bersatu rakyat semua. Yang sekolah bayar mahal sulit kerja, yang gak punya ijazah membohongin rakyat, ngabisin duit negara, naudik nalik. Teman kita Mampiara memberikan komentar Jokowi sudah berkali-kali menyatakan akan hadir di pengadilan dengan membawa semua ijazahnya, ternyata bohong lagi. Teman kita Masula Amin memberikan komentar saya punya usul semua pejabat dan anggota DPR ijazahnya harus diperiksa, terutama anggota DPR, karena selama kasus ijazah Jokowi, anggota DPR nggak ada yang bersuara membela rakyat. Teman kita Hotmawati Panggabean memberikan komentar mantul halak kita maju harus terus kalian yotop supaya maju negeri ini. Jadi tamat sudah atau sampai di sini Jokowi dan Gibran. Teman kita Dudut Kresno memberikan komentar sehat selalu Bang Mikhail, Pak Janes dan kawan-kawan pejuang. Teman kita Virginia Maria memberikan komentar kebenaran tetap harus ditegakkan, semua orang sama kedudukannya di mata hukum yang berlaku di Indonesia. Ayo Pak Jokowi tunjukkan ijazahmu. Teman kita Dedi Sucipto memberikan komentar wahai buat para penegak keadilan, jaksa di RI, kalau memang salah ya salah, jangan kalau yang salah bohongi seluruh dunia dengan diduitin terus ditutupi masalahnya. Teman kita Usman Daud memberikan komentar kalau kebohongan ditoleransi, kekacaulah hukum kita, maju terus bang sampai tuntas. Teman kita Mungkis Raga memberikan komentar kalau di atas memberi contoh kejahatan, maka tentu yang di bawah pasti mencontohinya, maka tentu akan hancur binasa semua. Teman kita Suwito memberikan komentar keadilan harus ditegakkan. Teman kita Suwarsinur memberikan komentar alhamdulillah suruh bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikianlah teman-teman komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen, dan jangan lupa kita kawal terus demokrasi negara Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih telah bersama kami dari awal hingga akhir video ini. Salam NKRI harga mati.